Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan kami, dan Allah juga yang terus memelihara hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah di hari ini ya Tuhan. Kami ada lagi di hadapan Tuhan. Kami ada dan menyembah Tuhan yang hidup, memuji Tuhan yang ajaib. Dan saat ini ya Tuhan, tiba waktunya bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Engkau jamah kami, Engkau urapi kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang hari ini dibentangkan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami yang hadir di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti secara online, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Kita yang telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Ya, salam bagi kita semua di kesempatan yang indah di hari ini. Kita kembali lagi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Karena itu kita akan buka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke 12. Kita akan baca saling bergantian. Saya ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12 kita akan silih berganti. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam perikopnya adalah dosa karena lidah. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar
dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini, dan tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dari bacaan kita di hari ini, dan ya kalau di perikopnya berhubungan dengan dosa karena lidah, namun saya memberikan tema kecil dari teks ini bahwa iman dapat dinyatakan. Iman dapat dinyatakan. Tentu kalau kita mendengar berhubungan dengan kalimat atau tema kita di hari ini, iman dapat dinyatakan, tentu ada banyak hal berhubungan dengan iman yang bisa dinyatakan secara nyata dan bisa dilihat oleh orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain. Namun hari ini kita akan melihat bagaimana iman itu, dan kita lihat dari ayat-ayat yang telah kita baca, dan dari ayat-ayat ini bagaimana caranya iman dapat dinyatakan. Ya, bagaimana caranya iman dapat dinyatakan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari teks yang baru saja kita baca di hari ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan waspadai, ya, dan yang kedua berhubungan dengan mengendalikan. Nah, ini nanti kita bisa baca di dalam teks kita di dalam ayat yang kedua yang baru saja kita baca. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sehingga bagaimana caranya iman dapat dinyatakan? Ini berhubungan dengan kata waspadai. Kalau kita mendengar kata waspadai, berarti bisa dari luar, namun bisa juga dari diri kita sendiri. Jika dari luar, berarti kita bisa melihat dan bagaimana kita menangkis agar tidak merusak hidup kita. Dan di bacaan kita di sini berhubungan dengan yang perlu kita waspadai adalah lidah kita sendiri. Ya, berhubungan dengan lidah kita sendiri. Berarti ini mengarah kepada sebelum kita menggunakan organ tubuh yang kecil ini untuk menyatakan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu, perlu ada pertimbangan. Inilah yang perlu kita waspadai. Karena jika sudah keluar atau sudah mengatakan sesuatu, yang perlu kita perhatikan adalah demi kemuliaan nama Tuhan.
atau itu dapat meneguhkan, menguatkan pihak yang mendengar atau pihak yang sedang ada komunikasi dengan kita. Ini yang perlu kita waspadai, sehingga jangan sampai itu menjadi penyakit. Karena kalau itu menjadi penyakit atau menjadi sesuatu yang tidak berkenan di pihak yang mendengar, berarti itu menjadi hal yang negatif. Dan ini pada akhirnya kita akan berhadapan dengan hakim. Karena hakim itu akan mengadili kita. Ya, mengadili bagaimana kita saat mewaspadai sesuatu yang datang, yang membawa sesuatu untuk keburukan hidup kita. Tapi ini ada dalam diri kita sendiri. Tentu kalau berbicara berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri, berarti ini harus dilihat lebih dalam. Hati kita, pikiran kita, berarti ini nanti dapat terlihat melalui lidah kita sendiri. Berarti itu akan nampak. Dan kalau di hadapan hakim, hakim sudah mengetahuinya. Sehingga perlu kita waspada sebelum menyampaikan sesuatu, sebelum mengutarakan sesuatu. Karena perlu diperhatikan ya, didilah mana yang terbaik, mana yang membawa berkat bagi orang lain atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 12. Saya ingin baca Keluaran pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Lihat ini. Oleh sebab itu, ini berhubungan dengan Musa pada waktu berjumpa dengan Allah. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat yang ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya, ya, pihak yang lain, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Wah, ini luar biasa. Berarti yang perlu kita jaga adalah, yang perlu kita jaga adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita, perlu diperhatikan dengan baik. Ya, ini kita perlu waspadai. Karena yang terbaik adalah Allah sendiri yang memakai lidah kita untuk mengatakan sesuatu kepada orang lain. Karena itu akan menjadi kekuatan, menjadi berkat. Dan dari apa yang dialami Musa, ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Sehingga dia akan Allah yang bekerja aktif di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga yang nyata, yang nampak adalah berasal dari Allah. Karena jika itu berasal dari Allah, kata-kata kita itu akan menjadi kekuatan, akan meneguhkan, akan memberkati orang yang mendengarnya. Sehingga perlu untuk kita waspada dalam sebelum mengatakan sesuatu, sehingga tidak menyakiti pihak yang lain. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah mengendalikan. Kalau kita mendengar kata mengendalikan, berarti ini bersamaan, ya, bersamaan pada waktu kita sedang menyampaikan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, perlu untuk diperhatikan, ya, perlu untuk diperhatikan. Sehingga di dalam bacaan kita di dalam surat Yakobus itu dikatakan bahwa, ya, dikatakan bahwa ayat yang kedua, ia adalah
orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut seseorang, ia termasuk orang yang sempurna. Karena berarti ya dari pintu yang satu ini tidak dapat bisa menguasai hidupnya sendiri kalau bisa mengendalikan, sehingga dikatakan bahwa orang itu sempurna. Dan dikasih sebuah analogi dalam ayat yang ketiga, berkata bahwa kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, seluruh tubuhnya. Berarti kalau di zaman ini, di hari-hari ini, ada banyak pintu. Saya sebut pintu karena semua bisa melalui online untuk mengungkapkan sesuatu, mengutarakan sesuatu. Nah, ini perlu juga kita perhatikan karena tentu ini akan dapat dilihat, didengar oleh orang lain. Nah, nanti orang bisa di hari-hari ini, oh saya sekarang mulut dia nggak ngomong, tidak mengatakan sesuatu, tapi jari saya rupanya sedang berbicara, ya, WhatsApp, WA, SMS. Nah, ini juga perlu diperhatikan, karena apakah ini bisa meneguhkan orang lain, ya, karena ya jari juga kadang bisa salah pencet, ya, kalau di WhatsApp, di jari bisa dihapus. Nah, tapi ada banyak hal yang nggak bisa dikembalikan setelah terjadi. Dan saya akan bandingkan dengan di dalam lihat di dalam Amsal pasal 25, Amsal pasal 25 ayat 28. Berbunyi demikian, orang yang tak dapat mengendalikan diri, ya ini, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini sebuah bahasa. Dan kalau kita lihat ayat yang kedua dalam Yakobus berhubungan dengan kata mengendalikan diri. Dan memang kembali kepada teks kita bahwa kita perlu berjaga-jaga, waspada, dan juga kita juga perlu mengendalikan sebelum kita menyampaikan sesuatu, dan saat kita menyampaikan sesuatu perlu kita juga harus perhatikan, dan kita berdoa agar Allah sendiri, Tuhan sendiri yang berbicara melalui hidup kita. Karena kalau Tuhan yang berbicara melalui hidup kita dalam pengajaran, kita sebagai guru dan apapun itu, mendidik anak, biarlah itu menjadi kekuatan bagi anak-anak, meneguhkan anak-anak kita. Karena pada akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan hakim. Dan Yesus adalah hakim yang mengetahui seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita. Dan jika dia menjadi hakim, tentu dia sudah mengetahui semuanya, dan perlu kita jaga, waspada, dan bisa mengendalikan seluruhnya sehingga kita baik di hadapan Tuhan. Dan dari semuanya itu, kesimpulannya adalah dari kemurnian hati pancarkanlah mutiara-mutiara kata yang memuliakan Tuhan, membangun diri kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini.
tempat ini dan juga semua umat Tuhan yang mengikuti secara live streaming. Dan mari kita berdoa agar Tuhan menjamah kita, Tuhan mengurapi kita semua, sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang ajaib bagi kami, dan Engkau terus menolong kami, menjaga kami, melindungi kami. Engkau juga yang terus memberkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati seluruh masyarakat Indonesia, Engkau berkati kota Bandung, Engkau berkati daerah di mana kami berada, dan biarlah berkat Tuhan terus dicurahkan bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan baik, di hari ini boleh membuka isi hati kami dan boleh disirami, ditanami benih kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih itu menjadi petunjuk, menjadi power bagi kami semua ya Tuhan. Engkau berkati keluarga di tempat ini, apapun yang direncanakan dalam usaha pekerjaan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri doa di hari ini, karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Seluruh jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua, mulai dari detik ini kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.